Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wakanda turun ke bumi. Cakep. Menanam padi tidaklah tumbuh cabai. Artinya Selamat bergabung Wakanda Dinda di sini bersama kami di podcast Bayembai bersama membangun Banua. Ya, baik kawan pajak. Pelaporan SPD tahunan tinggal sebentar lagi ya, tinggal beberapa bulan lagi. Namun sistem baru Cortex DJP yang akan kita gunakan untuk pelaporan SPD tahunan membutuhkan aktivasi akun dan juga kode otorisasi. Nah, mungkin kawan pajak sudah banyak yang tahu ya terkait kode aktivasi dan juga aktivasi akun. Namun di sini di podcast kali ini nih bersama saya dengan Bayu Santoso dan juga Fajar. Ya, kami di sini telah mengundang narasumber kita yang cantik ya. Oh iya. Masa ganteng. Ya, dengan namanya kenalan dengan siapa ini kita kita sekarang sore ini untuk sore ini. Jalan-jalan. Hari inilah gitu ya. Salam kenal kawan pajak, nama saya Asti. Saya juga baru di newbie juga di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah gitu ya. Salam kenal. Ya, baik, bersama Kak Asti ya. Nantinya kita akan ngebahas nih kawan pajak di podcast kali ini spesial nih. Kita akan ngebahas terkait aktivasi akun dan juga kode otorisasi untuk istri gitu ya, Mas. Iya, karena kebetulan memang kita tahu lah Kak Asti di dunia kerja yang di sana itu memang banyak sekali para karyawan, dan selain karyawan ada karyawati juga kan, apalagi di kantor kita, mungkin juga di perusahaan-perusahaan itu juga wanita sekarang banyak yang berkarir nih. Di sudut perpajakannya seperti apa lah nanti mungkin dari Kak Asti ini kan yang sudah berpengalaman sebagai wanita. Kalau kita kan mungkin nggak pernah ya hidup sebagai wanita karir itu kan nggak tahu nih dari sudut perpajakan seperti apa nanti. Ya baik Kak Asti nih, seiring dengan banyaknya pertanyaan yang masuk nih dari wajib pajak terkait istri ataupun wanita seperti itu yang bekerja dan punya NPWP. Jadi mungkin kalau dari kami tuh ingin menanyakan nih Kak Asti bahwa untuk wanita ini kan ada yang bekerja dan juga ada yang tidak bekerja seperti itu ya. Nah nantinya mungkin kita akan minta bantuannya untuk Kak Asti menjelaskan untuk wanita yang bekerja namun belum menikah, kemudian wanita dengan bekerja dengan variasi sudah punya istri, nah seperti itu. Dengan konteksnya apa sih, dia harusnya seperti apa sih? Iya, atau juga mungkin ada juga yang punya NPWP bersuami tidak bekerja tapi dia sebagai pemilik perusahaan. Itu pertanyaan terus ini banyak ini. Dari pertanyaan dari para wanita banyak sekali. Kemudian terkait aktivasi akun nih, mungkin satu dulu nih dari statusnya yang belum menikah wanita seperti itu nih. Jadi statusnya belum menikah nih, belum menikah, tapi dia sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jadi sebagai wajib pajak ya ceritanya ya. Gitu, berarti wanita tadi meskipun belum menikah tapi dia sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dia harus aktivasi NIK-nya. Aktivasi NIK sebagai NPWP kan gitu ya. Aktivasi NIK sebagai NPWP. Ya. Jadi dia mendaftar NPWP itu kalau dulu kita bilangnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP gitu ya. Kalau sekarang kita aktivasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah, itu dilakukan di Cortex. Gitu. Jadi ceritanya nih misalnya Kak Asti masih bujang nih. Saya belum nikah nih. Kemudian saya bekerja gitu kan. Saya bekerja di perusahaan, saya diminta untuk ini nih, mana nih NPWP-nya kan gitu ya biasanya untuk bikin multi potong. NIK ya, berarti langkah yang saya lakukan adalah saya ke halaman Cortex. Halaman Cortex tahu nggak? Oh iya, kira-kira halamannya cortexdjp.pajak.go.id. Nah, di situ pertama nih, saya kan ceritanya belum nikah. Saya daftar di sini, kemudian karena saya perorangan, saya pilih perseorangan. Kemudian ada dua pilihan di Cortex ya. Jadi kita buka dulu tadi cortexdjp.pajak.go.id. Saya pilih perorangan. Kemudian ada dua pilihan lagi tuh, aktivasi NIK atau registrasi saja. Kayak gitu. Nah, karena saya tadi kan ceritanya belum menikah tapi saya sudah punya kewajiban nih untuk menjadi wajib pajak. Sudah diminta, maka saya aktivasi NIK sebagai NPWP gitu. Setelah itu saya isi tuh semuanya. Nah, begitu udah diisi, saya harus menginputkan email,
kemudian juga nomor HP gitu ya. Kemudian saya isi nanti data-data sesuai dengan data kakak dan juga yang tercantum di iktp lah gitu. Kita ikuti semuanya, setelah sudah saya sudah aktivasi nih menjadi NPWP kayak berarti gitu. nanti kawan pajak Kak Bayu, berarti kalau dia seorang wanita yang bujang tadi ya, dia harus mendaftarkan di Kortex itu. Kira-kira tadi apa kasih yang perlu disiapkan nih kawan pajak? Oh saya mau daftar tadi, apa saja tadi kasih? Yang pertama, yang pertama adalah nicknya ya, yang pasti nicknya harus disiapin. Berarti dia harus tahu lah nicknya berapa gitu ya Kak Bayu. Siapa tahu kadang-kadang kita lupa juga ya. Iya. Oke, nick, kemudian email yang aktif ya, email yang aktif, kemudian juga nomor HP yang aktif dan ada pulsanya. Ada pulsanya ya. Gitu. Karena nanti kode OTP dikirim ke nomor HP itu gitu ya. Jadi email aktif, nomor HP-nya juga aktif, dan nick yang sudah tervalidasi di Dukcapil. Sama apa? Kartu keluarga juga? Kartu keluarga betul, kartu keluarga ya. Berarti mungkin nomor kakaknya. Mungkin dia harus pegang dulu ya Kak Bayu. Iya. Apa itu kartu keluarga sekarang? Iya, betul. Baru dia nanti masuk daftar ke di sini di Kortex ya. Gitu. Oke, itu untuk wanita yang belum menikah ya dan sudah bekerja. Ya. Meskipun tadi nicknya itu ya dia sudah ada KTP, misalnya manajemen mana NPWP-nya kasih kalian nicknya ya, betul. Karena sekarang nick itu adalah NPWP untuk orang pribadi penduduk. Sama ya, nomornya sama ya, iya betul. Baik, terkait aktivasi akun lagi untuk wanita yang sudah berkeluarga nih. Berarti bekerja misalnya seperti itu dan punya suami. Nah, ini seperti apa nih Kak Asti? Nah, kalau wanita bekerja dan menikah kan ada dua opsi nih. Dia mau bergabung dengan suami atau terpisah. Nah, ini mana dulu nih ceritanya kalau nih? Misalnya dia gabung sama suami. Gabung sama suami ya. Dia menikah terus kemudian setelah menikah suami juga bekerja kan? Gitu ya. Karena hasilnya Kak Asti biasanya suami atau laki-laki itu menikah kalau sudah bekerja ya. Kalau sudah bekerja lama nggak nikah, nah itu kita nggak tahu kenapa. Tapi kalau sudah kerja terus kemudian menikah, nah ini wanitanya ini daripada di rumah ya dia kerja. Nah itu apa yang dia harus lakukan Kak Asti? Kalau dia bergabung dengan suami, yang dipastikan adalah si nick istrinya itu sudah masuk ke daftar unit keluarga suami. Di mana itu daftar unit keluarga suami. Di mana itu Kak? Jadi kan tadi tuh sudah dijelaskan bahwa kalau suami itu dia bekerja, dia wajib NPWP gitu kan ya. Oh, berarti suami udah punya NPWP nih. Jadi suami punya NPWP nih. Kemudian suami harus aktivasi dulu nih. Aktivasi akun Kortex-nya. Berarti suami harus aktivasi dulu. Nah, setelah aktivasi login dong ya, aktivasi akun Kortex gitu. Ketika dia login, nanti di situ ada data-data suami tadi di Kortex, ya di akun Kortex. Suami tadi udah login, kemudian dia harus lihat data-datanya dia pribadi ya. Di data-datanya itu kan termasuk keluarga, data unit keluarga. Jadi di informasi umum itu nanti si suaminya tadi cek ada DUK kita bilangnya ya, daftar unit keluarga. Kalau dulu Family Tax Unit gitu ya kalau di DJP online gitu. Kita cek dulu di situ apakah sudah masuk tuh, karena biasanya kalau baru menikah kan belum ada ya datanya. Kita bisa tambahkan nick istri tadi. Jadi ke akun Kortex suami gitu. Jadi nanti kawan pajak yang sudah menikah baik baru maupun lama sebenarnya ini bisa jadi belum nama masuk ibu atau nama istrinya ada di dalam suami tadi ya. Jangan sampai nanti nama istri, saya ini istrinya si A nih, berarti nama saya harus harusnya ada di situ sebagai tanggungan. Bilangnya ke suaminya itu. Mas, apa ya biasanya? Nama saya ada nggak di situ gitu ya? Betul. Secara administrasi perpajakan juga ini Kak Bayu. Betul. Nah, tadi kan kita pastikan dulu nih si nick istrinya itu sudah masuk ke daftar unit keluarga suami kan gitu ya. Kalau sudah, berarti ya udah nih dia kalau misalnya gabung dengan suami kan dia nggak usah deh dia aktivasi nick, berarti sudah sampai di situ. Kecuali si istri yang gabung sama suami tadi ternyata bekerja dan jadi direktur misalnya ya, atau dia jabatan di perusahaannya mengharuskan untuk punya tanda tangan elektronik karena dia harus tanda tangan bukti potong misalnya gitu ya di perusahaan. Wanita tadi itu ternyata dia dikasih sama suaminya, udah kamu jadi karyawan, jadi karyawan, udah kamu jadi direktur ya. Itu berarti dia apa yang harus dia lakukan tadi kalau yang seperti itu? Yang tadi pertama kan sudah masuk ke daftar unit keluarga suami nih. Terus karena dia harus tanda tangan
bukti potong atau faktur pajak Ya, atau di perusahaan SPT itu ya, secara di perpajakan ya. secara perpajakan dia harus punya akun. Dia tidak perlu aktivasi akun, tapi dia tidak perlu aktivasi nick. Dia tidak perlu aktivasi nick, tapi dia perlu aktivasi akunnya. Oh gitu. Gitu. Caranya adalah yang tadi ya, dia masukin dulu tuh nicknya ke daftar unit keluarga suami, kemudian di laman loginnya aktivasi akun. Permintaan akses akun. Ya, Kayak jadi gitu ketika diklik nanti ada permintaan akses digital, betul, digital access request itu. Kemudian kita masukkan NPWP nicknya ya, masukin nicknya, kemudian emailnya dan nomor HP juga tuh sama tuh kayak tadi ya, email dan nomor HP. Kemudian kita upload foto, kita kirimkan foto kita, baru deh nanti dapat email ya, berupa nick dan juga password gitu untuk mengakses akun Cortex-nya. Jadi kalau istri yang tadi gabung sama suami, dia tidak perlu aktivasi nick tapi aktivasi akun dengan menu aktivasi akun yang permintaan akses digital tadi. Gitu. Berarti jadi kalau yang pertama tadi dia bujangan nih. Kalau dia bujangan ya udah dia mengaktifasi nick-nya menjadi NPWP. Ya. Di Cortex juga di ya. Cortex betul. Terus kemudian apalagi tapi kayak jalurnya panjang banget tadi ya. Mungkin harus ke KPU terdekat aja. Iya, boleh. Kalau pusing, aduh ini gimana caranya ke KPU terdekat. Atau mungkin sudah banyak ya sekarang Kak Bayu di YouTube atau di media online lainnya itu yang terkait gimana sih caranya untuk aktivasi akun ya. Iya. Jadi meskipun para istri-istri tadi juga dia harus aktivasi akun berarti ya. Betul. Harus aktivasi akun di Cortex ya. Iya, kalau misalnya dia gabung, kalau terpisah, misalnya dia bekerja ya, ya. Terus dia sudah menikah juga, ya. Tapi saya nggak mau gabung suami, misalnya dia memilih terpisah nih, gitu kan, berarti dia sebelumnya ada dua opsi nih, sebelumnya pernah login DJP online atau belum kan gitu. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah pernah login DJP online, beda lagi tuh yang diklik, dia klik lupa kata sandi. Kalau dia sudah punya akun di DJP online gitu ceritanya. Dia memilih terpisah meskipun sudah menikah. Saya mau terpisah aja gitu ya. Misalnya kan ada juga nih biar nggak ribet gitu. Saya pengen sendiri-sendiri aja kewajiban pajakannya boleh tuh nanti. Apalagi sekarang banyak ya. Mungkin mungkin seperti Kak Asri ini memilih udah gaji suami, gaji istri, tapi juga tetap gaji istri sih. Itu mungkin tetap suami juga lapor, si istrinya juga pengen lapor sendiri gitu ya. Di Cortex juga, jadi masing-masing harus punya akun masing-masing. Tapi kalau yang gabung tadi cukup masuk ke DUK unit keluarga suami. Iya. Jadi para istri, kawan pajak yang sekarang jadi istri, statusnya istri dan punya karir ya, sebagai wanita karir, pastikan nama kawan pajak ini masuk di daftar unit keluarga suami ibu sekalian. Iya. Nah, Kak Asti, ini maksudnya daftar unit keluarga ini di Cortex ya? Iya, itu betul. Di akunnya suaminya atau? Iya, di akun suami. Jadi kita login dulu pakai nicknya suami, kemudian di menu portal saya, profil saya, gitu ya. Kemudian ada informasi umum tuh di situ. Kemudian di bawah, gulir ke bawah ada daftar unit keluarga. Gitu. Pastikan di situ. Iya, gitu. Iya. Ya, jadi sekali lagi tadi bahwa untuk memasukkan nama, menggabungkan istri kita ya, itu di Cortex-nya suami. Iya, suami betul. Istri Siden lah, bukan kita, istri Siden gitu. Istri Anda masing-masing. Istri masing-masing. Silakan ya kawan pajak nanti, apalagi sekarang mungkin juga kawan pajak ada yang menjadi seorang suami. Lihat nik istri sudah masuk belum di DUK tadi ya, di DUK-nya itu ya. Kita masuk ke Cortex, kemudian di portal saya, terus kemudian di gulir ya, gulir ke bawah nanti daftar unit keluarga. Dan kalau nggak ada berarti kita tambahkan bisa. Klik edit. Jadi nggak harus ke KPP atau hubungi orang pajak, nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya. Tapi kalau misalnya bingung nih yang mana ya, boleh kok main ya. Boleh ke KPP boleh. Boleh ya. Nanti suami silakan ke
Kok nggak harus ke ASDI Oh, juga jangan, ya? jangan. Ke Yang terdekat KPP lah aja, ya. KPP terdekat KPP mana, terdekat, silakan ya. Kang Wajah nanti bisa. Nah, Iya. Saya mau menambahkan istri ya. Iya, Oh, iya, oke. Bukan nambah istri, bukan ya? Menambahkan nama istri. Oh, menambahkan nama istri. Iya. Konteks, Dia oke ya. Bener Kak Bayu. Iya, iya, iya. Ingat ya, Pak. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai Gabungkan salah. ya. Iya. Iya. Nanti siapa yang kita Daftar bahas? unik. Jadi kuncinya di daftar unik keluarga berarti Betul, kasih ya. ya, itu harus dipastikan. Sebagai wanita karir harus masuk daftar unit keluarga suami. Iya. Oh iya, iya. Gitu. Jadi nanti mungkin ini kan karena memang sebagian besar kan di sini adalah yang lagi kita bahas adalah mungkin kita lazimnya karir tadi ya. wanita yang Karir. bekerja seperti Serikat itu Iya. dan serikat punya iya, suami. iya, iya. Artinya sebagai karyawan seperti itu. Iya. Sehingga nantinya dengan masuk ke DUK tadi pelaporan kewajiban pajaknya hanya ada di suami, seperti itu kalau ya. bergabung dengan suami Ah, ya. Gabung suaminya. Jadi Iya. tinggal nanti suaminya yang lapor di Kortex Di berarti Kortex, ya, Kak, betul, ya? betul. Ketika misalnya saya nggak mau ribet nih, saya seorang karyawan atau saya seorang pegawai atau apapun kewajiban perpajakan saya ikut suami. Jadi intinya ketika dia nicknya sudah masuk di duk suami, ya Iya. sudah nanti otomatis Iya, betul. dia ikut suami berarti ya. Iya. Kewajiban perpajakan. Kemudian mungkin ditambahkan lagi misalnya tadinya dia terpisah. Ya, dia misalnya dia milih terpisah ingin masing-masing. lapor sendiri gitu Iya. ya. Udah lapor sendiri-sendiri. Lapor gitu. sendiri-sendiri, tapi terus ternyata enggak deh, saya ternyata ribet ya gitu. Saya mungkin di perusahaan saya tidak perlu tanda tangan dokumen perpajakan kok gitu kan. Iya. Saya mau gabung aja. Nah, itu boleh tuh. Yang tadinya bergabung terpisah dengan Terpisah. suami kemudian Iya. memilih untuk bergabung nih. Iya. Masih bisa. Caranya adalah dengan menonaktifkan nick-nya. Gitu. Menonaktifkan Nick istrinya. di NPWP tadi Betul, ya. Ini, betul. Dia udah ikut suami aja lah. Iya. Saya nggak usah punya NPWP sendiri. Iya, udah ribet gitu ya. iya. Namun nanti ketika di perusahaan yang saya kalau dulu kan yang saya setorkan NPWP suami nih. Iya. Kalau yang sekarang apa yang saya setorkan? Tetap nick istri. Oh, ini Tetap sendiri-sendiri istri, ya? betul. Jadi nanti kalau Betul. pajak ketika sebagai seorang wanita karir nggak harus yang disetorkan nicknya suami, nggak usah. Iya, Tetap jangan nicknya justru. Tetap nick masing-masing, Namun betul. tetap dipastikan nicknya masing-masing tadi, istri tadi sudah masuk di daftar Unit keluarga akun suami. Ya. Baik. Gitu. Baik. Jadi kuncinya ada daftar unit keluarga itu. Iya, ya. betul. Tapi kalau misalnya nanti bingung tadi ya, Kak Bayu kan Ya. banyak yang bujang, Iya. yang mungkin ikut suami, ada Iya. yang sendiri-sendiri atau apa, mungkin bisa ke KPP terdekat, ya, boleh. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau lagi ditambahkan, Mas Fajar? Atau mungkin dari kasih, berarti Iya. itu ya dari beda nanti kalau menghitungnya dan seterusnya beda lagi ya. Beda Tapi lagi, intinya ya. Yang penting sekarang bagi karyawati itu kalau bisa sudah masuk duk suami. Kalaupun enggak, kalau dia bujang berarti dia harus aktivasi akun Akun, sendiri, ya. betul. Aktivasi akun di Kortex. Iya. Kalau aktivasi akun bagi para istri nih, yang disiapkan apa aja Kak Asti? Tetap sama ya? Iya, tetap aja. sama. Apa aja? Mungkin Jadi email yang pastinya email yang aktif, ya. dan kita bisa akses emailnya ya. Iya. Gitu, jangan email yang aktif sih, tapi saya lupa passwordnya, itu nggak bisa juga nanti gitu kan. Oh, kalau Jadi misalnya di JP Online dulu itu pakai emailnya email yang dibuatkan ya, teman, gitu. jadi saya nggak bisa Udah akses lupa nih, ya. nggak bisa akses inboxnya gitu, nggak Iya, bisa berarti kan? nggak bisa. Kalau yang seperti itu berarti harus ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Oh, Gitu. Jadi kita pokoknya butuhnya email yang aktif yang bisa kita akses. ya. Kemudian nomor HP yang aktif juga yang bisa menerima OTP gitu. Kemudian nick yang sudah tervalidasi dengan NPWP tadi gitu. Berarti emailnya harus aktif Mbak Bayu. Email harus aktif. Terus kemudian Nomor HP-nya. Nomor HP-nya harus ada pulsanya Aktif, tadi ya. ada pulsa bisa menerima Pulsanya. kode OTP gitu. Ya, apalagi karena sekarang ini sudah bisa WA tapi Iya, suka lupa iya. nggak bisa pakai WA. Nggak kan, bisa, sih? nggak bisa, Oh, nggak bisa. harus ada pulsa ya, karena Iya. beda dengan kuota apa internet gitu ya, karena dikirimnya by SMS yang berbayar itu pakai loh SMS, ya. ya. Kadang-kadang tuh soalnya kita koneksi sama wifi-nya perusahaan. Iya, Berarti jadi nggak lupa, ya nggak pakai bisa. Jadi pastikan itu tadi ya, nomor HP-nya selain aktif juga ada pulsanya gitu, bisa menerima OTP. Dan ini bisa pakai HP, bisa nggak kasih? Bisa banget, bisa. Oh, bisa. siap. Berarti kamu pajak muda ini Kak Bayu. Bisa pakai HP, Bisa pakai HP, kapanpun, dimanapun ya. asal punya email aktif sama
nomor HP yang ada pulsanya. dan kalau ada kendala silahkan tadi ya Iya. hubungi Kalau ada KPP kesulitan, terdekat. ini bingung, kok nggak bisa ini silahkan ke KPP terdekat. Iya. Oke. Saya kira cukup jelas lah. Iya. Oh, iya. Baik, terima kasih banyak Kak Asti atas Iya, sama-sama. ilmu dan penjelasannya. Mewakili Sri Kandi Indonesia ya. Iya. Baik kawan pajak, demikian tadi obrolan kita terkait aktivasi akun dan kode otorisasi bagi wanita atau istri-istri ya yang bekerja seperti itu. Dan kami menghimbau sekali lagi untuk segera melakukan aktivasi akun ataupun permintaan kode aktivasi ya untuk agar nantinya lancar dalam pelaporan SPD tahunan. Ya. Dan apabila kawan pajak membutuhkan bantuan ataupun terdapat kendala dalam aktivasi akun ini dapat menghubungi helpdesk KPP terdekat ya. Pasti ya. Jadi tidak harus di KPP terdaftar seperti itu, namun dapat dilakukan di Iya. Dan juga bisa pakai HP. Iya. Silakan ya, ya. di KPP terdekat ataupun di KP2KP yang ada di daerah kita masing-masing. Iya. Ya. Baik, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih Terima Kak kasih. Asti. Terima kasih. Ya. Baik, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast kami berikutnya. Ya, dari Cini ke Bungurasi. Oke. Sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.